Bismillahirrahmanirrahim. Meneladani gerak dan bacaan sholat Rasul bab 9 dalam risalah ya. Kalau dalam ucapan atau apa YouTube namanya ya, itu babnya udah berbeda karena dipotong-potong. Ya. Tahara bab 9 itu tahara dan gerak yang benar terutama dalam sholat, baik itu fardu maupun sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi badah. Berdoa kita kepada mohon kelancaran ini. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditaklimi dimudahkan semua urusannya dalam sisa hidup ini. Dan yang paling penting ya Allah, mudah-mudahan semua dilancarkan dalam amalannya. Wajali wajiro min ahli robbana amrina min ladunka arahmah wa ilana min amrina rosada robbana ladunka qulubana badail haitana wa hablana min ladunka arahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillah. Puji syukur tentunya kita selalu panjatkan kehadirat Allah yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita wabil khusus ikhwan ya jamaah bisa bermajelis, berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Ikhwan ya jamaah rahimakumullah, ulama anal kurama wa masyayikh anal aizah wa bi muqaddimah murabi hadal mahad asyatid al-fatah guru kita sahibil fadilah dan andong taklimi dan dimuliakan Allah. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Salat merupakan tiang agama, bahkan tiang hidup juga salat. Pertama yang diperintahkan wajib itu salat fardu. Sudah itu pertama yang mesti dihisap, yang ditanyakan adalah juga salat fardu. Krusial kan? Ya. Dalam rukun Islam ini termasuk yang kedua setelah syahadat, ya kan? Nah, karena itu sholat dibagi menjadi dua jenis. Ada sholat fardu atau wajib, ada sholat sunnah. Ya. Udah tahu dong, tunggu dulu. Ya udah tahu tadi kan. Tapi karena pentingnya sholat, andong ingat-ingat kan. Ya. Sholat sebagai ibadah pertama yang diwajibkan Allah, serta perintah yang diterima langsung oleh Rasulullah tanpa melalui perantara dalam peristiwa Isra. Kan Isra kan? Dan Mi'raj kan. Jadi sangat krusial. Ya. Perintah Allah yang awalnya berjumlah 50 menjadi 5 kali. Ya. Sholat fardu 50-nya itu dengan pahala yang sama besarnya seperti 50. Ya. Maha kasih sayang Allah begitu. Wajibnya melaksanakan sholat 5 waktu ini sesuai firman Allah. Pasti sesuai firman Allah. Langsung di firman, gak di hadis. Ya. Jadi bagi mu'alaf sebaiknya kalau baru masuk Islam, alhamdulillah di sini gak ada yang mu'alaf kan. Nah, dari takdir Allah kita dari perut sudah muslim orang tuanya kan. Ya. Kalau mu'alaf perbanyak surat Isra ayat 78 karena banyak sekali mu'alaf berubah-ubah sekarang ya. Dibacaannya itu Pak. Ya. Anu yang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Dasar perintah sholat ya, wajib hukumnya. Aqimi sholatah liduluki syamsi ila qasyakil laili wa qur'anal fajar
Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi kenapa ada penekanan di subuh? Ya, yang disebut subuh itu hitungan awal. Hitungan awal kita. Jadi sangat penting subuh. Jangan sampai kita lalai di subuh. Terutama perubahan kita di subuh ya. Kalau sudah azan, ya kita sudah ada di sajadah atau sudah ada di masjid. Itu yang pertama, udah ngebahas. Ya. Jadi sholat merupakan ibadah yang dijalankan dengan sejumlah gerakan sholat. Terkait dengan judul. Ini gampang-gampang aja ngebahas. Dimulai takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Yang modalnya sudah kita sampaikan. Jadi, Allahu Akbar. Usahakan sampai di telinga itu sebagai tanda batas, tak, gitu kan? Ya. Sudah itu, jangan bawa dunia, hakikat terdalamnya adalah buang ke belakang. Ya, itu makna takbir. Setidaknya kita setiap kesempatan gerak itu tidak melayang, Pak. Kalau kita tahu makna gerak, kenapa 2 rakaat, kenapa 4 rakaat, kenapa angkat tangan, maka kita lepas dari melencengnya sholat secara fokus. Maka kita bisa jadi khusyuk, ya. Nah. Angkat kedua tangan, lalu berdiri, kemudian ruku, kemudian sujud. Nah, jadi posturnya itu yang jelas, ya. Angkat tangan, berdiri, angkat tangan, nah, sudah itu ruku, sudah itu sujud dan duduk, ya. Gerakan dikerjakan secara berunut, tidak bisa berubah. Apabila satu saja gerakan tidak dilaksanakan dan tidak sesuai tuntunan syariat, jangan tekanan tuntunan syariat. Kalau runut sudah paham, maka sholat tidak sah atau batal. Itu fikih. Langsung tidak sah. Ya. Karena itu sholat karena pentingnya ibadah, ya. Pentingnya amalan. Sebagai seorang muslim, kuncinya, tolong dah, Wan, mulai besok berhati-hati dalam sholat. Setuju, Pak? Tolong berhati-hati. Waktu kita pendek, penentu itu semua sholat. Tolong serius. Ya, hati-hati. Jangan sembarangan melaksanakannya, apalagi menggampangkan, menggugurkan kewajiban. Hanya menggugurkan kewajiban. Jelas sholat itu membutuhkan ilmu, pemahaman, akidah, disiplin. Ya. Agar sholat kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara syarat sah sholat fardu, yang biasa dulu ya, syarat sah sholat fardu, yang harus kita pahami, pertama masalah taharah. Awal kan wudhu, Pak. Kalau sudah berbicara wudhu, mutlak hanya air. Tapi taharah sudah termasuk ruhani, ya. Bahasa kesimpulannya kalau di ruhani taharah adalah tobat kan, ya, tobat. Berwudu dulu. Berwudu sebaiknya menghadap kiblat. Poin. Dalilnya diandung, logikanya, dalilnya ke akal dulu. Sahnya sholat menghadap kiblat. Gitu aja. Sahnya sholat harus berwudu. Betul kan? Jadi satu paket kan? Ya kan. Kedua, ini udah sering untuk bahas. Jelas berwudu usahakan ngadap kiblat. Usahakan. Lo nggak ketemu tempat kiblat, boleh. Boleh. Niat kita tetap ke kiblat. Ya. Fokuskan itu. Kedua, ternyata ada satu kesalahan yang membuat wudu batal. Kesalahan itu terdapat saat seorang membasuh bagian rambutnya ya. Hati-hati Pak. Membasuh bagian rambutnya. Ya. Jadi untuk yang baru Iwan kalau tanya sebentar ya. Kita selesaikan dulu satu session ini. Ya. Gak apa-apa, kasih tempat. Kita rubah sholat kita. Pertama dari wudhu.
Wudhu kita udah tahu. Usahakan menghadap kiblat. Kayak gini. Nah, jangan jadi makruh, Pak. Sholat sempurna itu makruh aja nggak dilakukan, Pak. Merasa salah. Banyak yang makruh, Pak, sholat. Kalau ditanya fikih, wudhu nggak dapat kiblat, makruh hukumnya. Makruhnya gimana? Ilmunya gini. Makruh itu kalau nggak ketemu tempat wudhu untuk ngadap kiblat, maka kena hukum makruh. Ya, maka niatkan membelakangi kiblat. Kita wudhu kan kebanyakan belakangi kiblat nih. Niatkan kita tetap ngadap kiblat. Ya, niatkan. Itu satu. Ya. Jadi nanti ya dipelintir pula, nggak ada dalilnya katanya. Gini, dalilnya gini. Syarat sah sholat ngadap kiblat. Ya, betul kan? Betul kan? Sholat kalau tidak wudhu tidak sah. Sepaket nggak, Pak? Sepaket kan? Kalau tidak ngadap kiblat wudhu gimana? Nah, kan unik. Kadang sudah masuk bagian dari sholat. Setuju ya? Dalilnya itu dulu. Hukumnya gimana? Hukumnya makruh. Jangan nyebut wajib. Ini kesempurnaan kita sholat. Ya, kalau tidak ketemu tempat wudhu itu menghadap kiblat, maka hukumnya makruh. Niatkan secara tahara bahwa kita sudah menghadap kiblat. Nah ya, Islam tidak mengajarkan yang susah, Pak. Ya. Yang kedua, ada satu kesalahan yang wudhunya batal. Ini batal. Nah, ini terdapat pada seorang waktu membasuh bagian rambut. Tolong rambut itu diperhatikan, Pak. Nggak ada rambut yang dibasuh ke kepala. Kalau kepala tangan harus masuk. Ya, harus masuk. Kan ada yang begini, Pak. Ya. Takut rusak karena perlente rambutnya, apalagi yang pendek. Batal tuh. Hati-hati, Pak. Hati-hati, nggak kena kepala. Yang dibasuh ke kepala. Semua hadis gitu. Ulama banyak yang tahu itu. Bahkan bila perut masukin ke dalam. Supaya kena kepala. Paham ya? Karena kalau tidak kena, tidak ada perintah mencuci rambut. Yang ada membasuh ke kepala. Duduk ya. Batalan tuh. Nah, karena belum tahu, mudah-mudahan Allah Maha kasih sayang ya. Apalagi baru dicukur atau pendek ya. Pakai minyak wangi lagi. Yang muda-muda nih. Ya, hati-hati, Pak. Jadi harus hati-hati di sholat itu. Karena penentu kita batal ya. Sering terjadi membasuh bagian rambutnya sehingga perlu diperhatikan. Hal ini perlu diperhatikan agar seorang bisa memperbaiki wudhunya sebelum sholat. Karena wudhu ini merupakan salah satu rukun sholat. Jelas rukun. Rukun sholat harus ngadap kiblat kan. Ya, itu. Membuat seorang jadi suci dari hadas. Ya, baik kecil maupun hadas besar. Umat Islam sudah mengetahui bahwa salah satu syarat sah sholat yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Enggak hadas kecil aja ya. Hadas besar aja, Pak. Maaf, Pak. Bapak-bapak kemana-mana. Sholat nih. Ada terangsang secara syahwat. Bapak berhak mandi. Sempurnakan sholat. Bapak berhak mandi. Hukumnya gimana? Makruh. Apa? Makruh. Ya. Kalau ingin sempurna, apalagi kalau kita ada apa? Gini kan gini, sholat zuhur. Waduh, pegang-pegang perempuan, Pak. Terangsang kita. Ada sir jelek, maka hukumnya sebaiknya mandi. Tuh, ya. Nah, berarti kan sholat sempurnanya harus hadas besar dan hadas kecil. Duduk ya. Tambah susah ngaji dia dong nih katanya. Enggak, Pak, untuk kebaikan kita. Sholat itu ada makomat. Makomat artinya derajat. Kalau kita tidak robah ya gitu-gitu aja ya. Enggak ada manfaatnya. Ya. Ya, jadi itu. Maka dari itu salah satu jenis tahara dengan media air ini harus dipahami dengan baik. Ya, medianya kan air. Ada aturan khusus saat seseorang ingin melakukannya sehingga tidak sembarangan apalagi menggampangkan.
Selama ini masih banyak orang yang tidak memahami dengan baik, sehingga ketika membasuh bagian-bagian tertentu masih salah, ya bahkan kaprah pula ya, membuat wudunya tidak sah. Bapak-bapak jangan niatkan air itu membersihkan arah yang di luar. Bapak niatkan mengambil hak yang tidak baik. Ucapan kotor kalau di mulut, walaupun sunat ya. Melihat barang-barang jelek ya. Nah, ya. Jadi banyak sekali rusaknya sholat kita karena proses yang perkara yang kecil, wudu bersuci. Tadi sudah jelas syarat membasuh rambut, ya hati-hati ya untuk yang muda-muda nih. Diwajibkan untuk dibasuh itu kulit kepala, hadisnya gitu. Karena biasanya anak muda pengen cepet nih. Ketiga yang perlu dipahami, perkara sholat wudu dulu. Wudu di kamar mandi yang terdapat toilet di dalamnya tidak boleh dilakukan. Jika melakukan hal ini bisa rusak sholatnya. Ada sebagian yang membatalkannya. Hati-hati di masjid, Pak. Ya, hati-hati di masjid. Kadang-kadang ada satu paket buang kecil sama tempat wudu. Bapak jangan wudu situ. Ya, jangan. Kalau ditanya hukumnya apa? Makruh. Hukumnya apa? Makruh. Ya. Kita robah perkara wudu yang ada toiletnya nih ya. Jangan. Hati-hati di rumah. Di hotel bapak-bapak sebaiknya nggak usah sholat. Sepakat? Bapak harus keluar dari hotel. Walaupun dikasih tempat untuk kiblat. Setuju ya? Sebaiknya bapak keluar. Setuju? Pertama, ada toilet di dalam kamar, satu ruangan. Walaupun ada pintu, tetap nggak boleh. Ya, tetap nggak boleh. Kita nggak tahu tempat itu tempat makmum banyak, Pak. Ya, nggak tahu ya. Makmumnya kan banyak, Pak. Ya. Wudu di kamar mandi, jelas nggak boleh. Apalagi terdapat toilet. Pengalaman ini kan sering pernah terjadi pada banyak orang, yaitu melakukan wudu di kamar mandi. Sebelahnya ada toiletnya. Sekali lagi Anda ingatkan, jika wudu yang dilakukan juga tidak benar, maka kurang sempurna, maka sholatnya pun tidak akan benar. Bahkan bisa sampai titik tidak sah. Ya, bisa dilakukan di mana saja, yang terpenting terdapat aliran air ya. Tapi hati-hati, aliran air itu zaman sekarang Pak, ya. Karena air itu harus yang mensucikan. Kata hadis, air itu ada yang mensucikan. Ya. Namun di kalangan tertentu, sebagian ada yang tidak memiliki tempat khusus untuk wudhu. Ya. Sekarang pertanyaan, rumah mentereng tapi nggak ada tempat khusus wudhu. Dianggap tempat khusus wudhu, kamar mandi. Iya kan? Seperti ini kan tersekat Pak. Ya. Ada tempat wudhu sini ya. Bapak jangan wudhu di kamar mandi Pak. Oke, latihan di luar misalnya. Perbaiki. Wudhu dulu. Masuk kamar mandi Bapak wudhu. Makruh tuh. Ya, apalagi sholat. Bisa tidak sah, bisa tidak khusyuk. Ada logikanya ya, dalil akalnya. Gini dalil akalnya nujabarkan ya. Kebanyakan mereka mengerjakan wudu di dalam kamar mandi dan ada toilet untuk buang hajat di dalamnya. Jika memungkinkan sebaiknya antara kamar mandi, kalau bapak-bapak belum punya rumah ya. Tempat buang hajat itu pertama jangan di kamar tidur. Ada sekat, mesti keluar dari kamar. Ya. Kedua, ada tempat wudu, ada ruangan sholat khusus sendiri. Pernah bahas kan ya, di rumah. Nah, secara fikih hukumnya memang makruh. Dikatakan makruh karena toilet merupakan tempat sifatnya kotor. Setuju ya? Wudu itu membuang kotor, tapi bukan tempat kotor, tempat mensucikan. Beda. Toilet tempat membuang kotor. Ya. Sementara kotoran itu adalah tempatnya apa Pak? Makhluk lain. Disebut setan. Ya. Kotor itu bahasa mujmal kan. Kotor itu tempatnya makhluk jelek. Termasuk yang tidak nampak. Itu hadis. Ya kan? Udah jelas kan? Antum tidak bisa mengucapkan kalimat baik di tempat yang kotor.
Bahkan terlarang. Terlarang, Pak. Bapak-bapak ada WC ngomong bismillah, berdosa. Kalau di Anu batal. Anu nggak pernah melakukan wudhu di tempat ada depannya toilet. Setuju, Pak? Hukum bismillah itu nggak boleh diucapkan. Setuju? Berwudhu perlu bismillah? Perlu doa? Itu dalilnya. Mudah-mudahan tidak jadi perdebatan. Kenapa makruh kalau nggak ketemu itu? Nah, jadi gini. Jangan tayamum. Ya. Tayamum itu pahami, Pak. Bapak kemana-mana, jarak sudah menghabiskan waktu sholat, tidak ketemu air. Sampai, Pak? Maka masuk fikih kedua yang disebut tayamum. Tuh, ya, tayamum. Jadi jangan karena seperti itu, misalnya toilet, nggak ketemu nih tempat toilet. Jadi langsung tayamum, ya, tidak Anda berwudu di situ. Jangan antum berwudu di situ, ya. Kok nggak jadi wudu? Tayamum aja. Kenapa? Makruh. Mencontohkan itu tidak boleh. Makanya pahami dulu fikihnya. Jadi tetap harus berwudu. Jangan tayamum. Sama ya? Nah. Itu sebabnya dalam perkara memerlukan kesabaran kita dalam sholat. Berwudu pun perlu sabar, Pak. Susah tuh berwudu, Pak. Ya. Berwudu menentukan ke sholat khusyuk kita. Wudu kuncinya. Bapak-bapak tangan. Air biarkan aja membersihkan kotoran luar. Ya. Postur kita ini sudah diciptakan Allah untuk bisa wudu dengan baik. Bapak kalau cuci tangan gimana, Pak? Ini kan harus masuk, Pak. Amin. Termasuk kaki. Selah kaki. Ya. Betul kan? Insya Allah Bapak nggak ketemu penyakit. Kalau ngikuti aturan secara benar. Jadi kelingking ini masuk, Pak. Rasulullah gitu, sahabat gitu. Kaki gitu. Ganti. Digosok ini, sampai 3 kali gosok. Cukup lama ya wudhu ya. Kita amalkan. Insya Allah untuk kebaikan kita, kesempurnaan kita. Nah, ya. Perlu kesabaran. Tinggi lagi kesabaran di sholat itu. Mengikuti aturan yang sudah digariskan secara syariat dalam ajaran Islam. Kita pahami dulu, sabar ya sedikit, karena ada kaitannya. Kalau Anda ada masalah, kalau Anda perlukan sesuatu, yang paling krusial adalah tanamkan sabar, kemudian sholat. Minta tolonglah pada sabar dan sholat. Itu poin. Ya, ada pertanyaan sebentar ya. Minta tolong pada sabar dan sholat ya. Dalam ajaran Islam, sabar itu ada di sholat. Bukan filosofinya ya, harus sabar. Kan perilaku terpuji yang harus dilakukan oleh seluruh umat. Sabar. Sabar itu perintah. Rasa sabar memiliki banyak keutamaan dan manfaat yang sangat besar. Sabar adalah satu dari macam-macam terapi penyakit hati. Ya, hidup dengan penuh rasa sabar tentu memiliki manfaat yang begitu besar. Karenanya rasa sabar yang dimiliki akan membuat masalah yang dihadapi ringan dan dapat terselesaikan secara lebih efektif kalau kita juga sholat kita sempurna. Ya, jadi sabar juga akan membuat masalah yang susah tak lagi menyisakan perasaan sakit hati. Insya Allah, ya. Menjalani hidup dengan sabar mudah untuk dikatakan ya. Setuju? Aplikasinya perlu kesungguhan. Ada di sholat. Kenapa Anda jabarkan sabar dulu? Karena sholat ini sering kebanyakan tidak sabar. Ya, betul kan? Ketika sholat, seseorang muslim harus mengikuti gerakan sholat. Iya, secara tuntunannya yang sudah diajarkan Rasulullah.
Gerakan-gerakan sholat tersebut tak hanya gerakan biasa tanpa arti ya. Pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan untuk kita. Ya. Gerakan sholat memiliki makna tersendiri, jelas. Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani ada kitabnya, sangat bagus, karena jarang dinukil orang untuk menyampaikannya. Namanya kitabnya Tankihul Qaul Al-Hasid fi Syarhi Lubabil Hadis. Itu kitab masalah sholat. Menerangkan bahwa terdapat beberapa makna dalam gerakan sholat, yaitu sebagai berikut. Bapak-bapak, satu gerakan sholat di awal, pas berdiri, setelahnya namanya gerakan takbiratul ihram. Betul kan? Angkat. Kenapa begitu? Kita sudah sampaikan di risalah. Ya. Gerakan pertama sholat takbiratul ihram. Gerakan ini mengangkat kedua tangan. Makna dari gerakan tadi menunjukkan bahwa seseorang hamba Allah itu seakan-akan tenggelam dalam lautan kesalahan-kesalahan dan kemaksiatan. Tenggelam, maka takbir. Bakarnya itu. Kedua, itu dulu ya tambahan dari postur gerakan. Supaya jangan melenceng kemana-mana. Ya. Dua, gerakan ruku. Setelah membaca surat pendek, gerakan kedua adalah ruku. Ruku memiliki makna. Seseorang yang sedang melaksanakan sholat itu mengatakan. Jadi kalau ruku itu dari tumanina diam sejenak, hikmahnya kita mengatakan begini. Akulah hambamu dan sungguh aku telah menghamparkan tanganku kepadamu. Itu ada hadisnya. Menghamparkan tanganku kepada Allah. Ya. Kemudian saat bangkit dari ruku. Ya. Bangkit ke atas lagi. Ini kita maknanya begini, memohon kepada Allah. Pas naik itu harus memohon kepada Allah agar dibebaskan dari segala dosa. Jadi letak taubat pada sholat di mana Pak? Dari ruku bangkit ke atas. Itu taubat yang paling baik. Duduk Pak. Sholat lengkap. Itu ada hadisnya. Jadi bapak-bapak tahu, ternyata taubat paling tinggi letaknya pada ruku kepada tegak. Ya Allah ampuni saya. Tapi jangan dijaharkan. Duduk ya. Nah, itu ada hadisnya, nanti ditunjukkan. Akan baru tahu ya. Nah, tanya letak tobat di sholat di mana? Minta aja Robik Firi warhamni warjukni. Ruku minta juga. Nah, fakir terus antum. Ya kan? Kalau yang minta itu kan fakir Pak. Sebenarnya enggak. Udah cukup. Insya Allah kita pahami makna sholatnya ya. Di takbiratul ihram udah paham, di ruku udah paham. Pas naik itulah letak. Kemudian saat bangkit ruku, mohonlah kepada Allah agar dibebaskan dari segala dosa. Pengakuan dosa pada waktu penghamparan tangan. Karena itulah Allah berfirman, kalau antum ada Aisyah itu bisikan. Allah menjawab, sungguh aku telah membebaskanmu dari dosa-dosa. Tiap sholat ada komunikasi dengan Allah. Ya, tapi itu makomatnya tentunya beda. Cuman boleh disampaikan bahwa Allah menjawab, sungguh aku telah membebaskanmu dari segala dosa. Sampai kapan pintunya? Sampai pintu sholat kemudian. Maka sholat itu istiqomah tepat waktu. Sampai pintu kemudian. Buat dosa lagi, cuci lagi nanti. Kalau buat dosa di subuh, cucinya di zuhur. Buat di zuhur ke asar, cucinya di asar. Ya kan? Jadi nawaitu kita menunggu sujud dalam hidup. Ya, bukan nunggu nonton bola Pak. Hati-hati Pak menggeser. Tidak kuciptakan jin manusia untuk ibadah. Pengertian ibadah fokusnya kepada sholat fardu. Makanya Bapak jangan banyak ibadah zaman sekarang. Pengertian bahasa tadi gimana? Jangan macem-macemin sunnah kalau tidak paham. Beresin dulu yang prioritas. Fardu kita. Zikir 1000, amalan 2000. Sunnah kolbiyahnya, sholat subuhnya minta ampun. Tahajudnya nggak putus. Pas ada orang nggak sholat tahajud langsung. Jangan banyak cerita lah, tahajud aja kamu nggak pernah, dosa. Gugur tuh tahajud.
Sampai Pak? Tahajud. Poinnya Dung sampaikan. Tahajud ya. Ini benar ini. Itu kehendak Allah. Sholat fardu terkait kehendak manusia dan kehendak Allah. Jadi fokusnya ke kehendak manusia. Jadi beda kan? Kalau Bapak bisa tidak tahajud, ya, berarti Allah berkehendak antum tidak tahajud. Yang aneh zaman sekarang karena gak paham makrifatnya, tahajud pakai bel. Itu bukan tahajud. Tahajud tidur tidak dipanggil oleh HP. Ya. Maka yang azan adalah HP. Ayo. Tahajud itu kehendak mutlak Allah. Jadi bapak-bapak kalau niat tahajud, niatkan. Tidak dibangunkan tahajud, bapak sudah tahajud. Lebih baik begitu. Semua ulama-ulama torekot pasti mengatakan begitu. Ulama tasawuf. Bahkan ulama-ulama syariat ngomong gitu. Tahajud itu kehendak Allah. Sholat fardu itu kehendak manusia juga terkait kehendak Allah. Duduk Pak. Itu perbedaannya. Sampai sini paham ya maksudnya ya? Pertanyaannya, duha kehendak kamu atau kehendak Allah? Ayo. Duha itu kehendak amanah. Baru duha. Amanah antum gak makan. Amanah antum gak punya rumah. Ya. Duha tidak terletak pada kehendak diri. Kehendak amanah. Walaupun tetangga gak mampu, saya ingin sedekah, ingin bantu mereka. Duha. Bapak tidak makan, kesulitan rezeki, ingin bayar utang. Duha. Ya. Sampai Pak? Saya nggak punya mobil. Duha. Andung cikui. Nah, nggak begitu duha. Kan harus dijelaskan. Duha bukan di situ letaknya. Qobliyah gimana? Makanya kurangi ibadah itu Pak. Kalau nggak paham ibadah fardu. Tidak duduk fardu. Karena tiangnya kan di fardu Pak. Itulah jangan mau jadi fakir Pak. Kaya tapi fakir. Kan udah disindir itu. Di Al-Hikam cuma dibahas itu. Ya. Kita lanjutkan dulu. Sujud. Gerakan yang sangat dekat dengan Allah. Yang lebih dekat lagi dengan Allah apa Pak? Selain sholat. Yang dekat dengan Allah, yang paling dekat adalah pada sujud. Yang lebih dekat lagi melebihi sholat. Sehari-hari. Infak. Hadisnya ada. Namanya infak. Bapak punya mobil 2. Ya, diinfakin untuk ambulan masjid. Itu lebih hebat kedekatan Bapak dengan Allah. Pada infak. Kalau yang di atas itu, di kehidupan yang di atas, jihad. Ya, jihad. Kalau Bapak ingin mendekat, infak dan jihad. Jihad nggak ada Pak, siapa mau diperangin. Ini tidak terkait dengan jihad diri. Jihad diri nafsu. Itu ada di puasa. Diletakkan pada Ramadan. Ya. Nah. Sujud. Gerakan selanjutnya setelah ruku adalah sujud. Makna sujud. Diletakkannya dahi di atas tanah. Sujud pertama ya. Sujud kan 2 kali. Diselingin duduk. Sujud pertama nih yang dulu sampaikan. Bapak-bapak tidak akan melenceng. Tahu makna. Tahu makrifatnya sholat. Saat diletakkannya dahi di atas tanah, bapak-bapak hamba sedang berkata. Pikiran bapak-bapak enggak baca, enggak meninggikan Allah. Bapak berpikir begini aja, itu lebih tinggi daripada meninggikan Allah. Sujud pertama pada sholat fardu yang bapak maknai tumanina. Tapi tumanina isinya ini. Dari tanahlah engkau menciptakanku. Duduk, catat tuh. Sujud pertama itu dari tanahlah engkau menciptakanku. Mau sehat nggak nih? Mau terbang nggak sholat kita? Ya. Isra dulu Pak. Dari tanah kita. Itu letaknya pada sujud pertama. Gantian. Yang sujud kedua apa maknanya doang? Nah, jawablah.
Kan banyak tuh pertanyaan di Mbak Google, buka aja. Kalang kabut nyarinya. Ini Syekh Al-Bantani mentafsirkan dari Quran. Nggak mungkin melenceng lah. Ya. Dia pernah berimam di Masjidil Haram kok. Ya. Diakui keulamaannya. Ya. Jadi sujud pertama tahu? Dari tanahlah engkau menciptakanku. Subhanahu wa bihamdi. Arti kata baru puji Allah, tinggikan Allah. Lalu pertanyaan kedua, setelah sujud angkat ke kepala untuk duduk meminta. Sunat hukumnya kan? Kalau meminta dari kepala itu apa yang mesti kita ucapkan? Yang dimaknainya. Mengangkat kepala dari sujud yang pertama adalah kita harus ngomong gini. Darinya tanah engkau mengeluarkanku. Tolong catat itu. Supaya nggak kemana-mana. Dari tanahlah engkau mengeluarkanku. Baru duduk. Setelah keluar dari tanah, boleh antum meminta. Kalau nggak malu kepadaku. Nah. Makanya sunat hukumnya. Yang baru tahu itu. Iya kan? Boleh aja deh. Kalau kita kan minta aja lah. Nah, minta istri 2, mintanya. Kalau ngerti maknanya sudah bangun, maka ketemu itu Hawa. Cespleng tuh. Gawat ya. Maaf ya ibu-ibu ya. Handung nggak bukan buka rahasia. Ya bukan. Makna sebenarnya kayak gitu. Sujud pertama maknanya apa? Dari tanah aku ciptakan. Pas bangun dari tanah, udah, ya, gitu ya. Dari tanah engkau mengeluarkanku waktu bangun. Duduk baru kita berhak mau ngomong. Robik firli, warhamni, warjukni, wajiburni, warfani. Supaya jangan kemana-mana. Kemudian makna sujud kembali yang kedua. Ini paling tinggi. Paling tinggi, Pak. Antum mengatakan dalam hati aja. Tapi makna. Di dalamnya lah engkau akan mengembalikanku. Setuju? Dikubur di dalam tanah ketika meninggal dunia. Bapak-bapak udah dekat waktunya itu. Sujud kedua. Paham gak nih? Kalau nggak berani jangan disirkan, Pak. Bapak udah di Barja. Demi Allah. Ayo. Bapak sudah di Barja. Antum memohon kepada Allah, Ikhwan di sini pas sujud kedua antum ditontonin neraka. Mau. Barja, orang tersiksa, pergi ke kuburan kedengeran antum yang jerit-jerit. Itu kepekaan spiritual. Makanya sholat itu pelajari. Jadi pas sujud kedua apa yang mesti kita maknai? Di dalamnya lah engkau akan mengembalikanku. Betul kan? Itu yang hidup. Jadi antum yang hidup itu harus dikubur. Kita kubur yuk. Gak percaya antum bahwa hidup yang sebenarnya setelah dikubur. Itu baru hidup sebenarnya. Sekarang panggung sandiwara bro. Tapi menentukan. Makanya ulama-ulama dulu ingin mengerti hakikat keluar dari pengertian dimensi spiritual, zikir dikubur ya. Jangan dipraktekin, mampus kita. Gitu. Itu maknanya ada di sholat. Karena makna sujud kedua adalah di dalamnya lah kita akan dikembalikan. Dikubur di dalam tanah ketika meninggal dunia dalam makna syariat. Setelah itu makna ketiga, bangun dari sujud. Kan udah sujud tuh. Bangun lagi. Iya kan? Betul kan? Ya, kalau nggak ada yang berdiri lagi kan. Ini anggap yang terakhir. Rakaat terakhir. Seakan-akan antum mesti pahami dalam makna secara spiritual. Dan darinya tanah engkau mengeluarkanku lagi. Antum sudah masuk ke alam hisab. Pas bangun. Bukan duduk di dunia lagi. Ya, pindah tempatnya.
Dari tanah engkau mengeluarkanku lagi, dibangkitkan di hari hisab. Ya, kalau ngerti makna arwah ragawi antum nggak gentayangan bro. Kajian yang kemarin. Duduk ya. Insya Allah. Sholat itu nggak susah, yang penting makrifatnya. Ini yang disebut memakrifati sholat fardu. Sampai ya. Bacaan Arabnya apa? Asyirul. Asyirul qalbi. Tidak tersurat, tidak bahasa Arab, tapi bahasa kolbu. Bahasa makna. Maknanya tadi. Apa ya? Maknanya tadi. Nanti andung share maknanya ini. Bapak apal-apal maknanya itu ya. Nanti bapak-bapak masing-masing individu punya bahasa arwah. Ya, bukan boneka arwah pak. Boneka arwah aneh nih. Udah ya. Nah. Jadi udah, sujud udah selesai. Yang keempat apa pak? Gerakan salam. Ayo. Apa maknanya? Gerakan terakhir sholat. Setelah membaca tahiyat, kita kan wajib mengucapkan salam paling kanan. Pertama dalam postur. Habis pak. Sampai nih pak. Habis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coto ayam. Habis pak. Itu ada postur. Duduk ya. Nggak ada sunnah Rasul pak. Dibuka tangannya ya. Kalau udah kebiasaan mudah-mudahan Allah maklumi. Dibuka tangannya pak. Nggak ada. Sunnah Rasul. Nggak ada ya. Yang sunnah Rasul doa begini pak. Sunnah Rasul. Jadi jangan begini pak. Nggak ada. Apa dalilnya? Nanti dong jelaskan. Insya Allah ke session selanjutnya ya. Kita tuntaskan dulu ini. Seorang mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan. Sudah itu sunnah ke kiri. Gerakan salam, makna ada doa. Ya Allah, berikanlah aku catatan amalku dengan tangan kananku. Duduk. Karena antum sudah duduk di hisab. Antum berdoa deh. Pas sholat itu, setelah sujud, antum gak ingat lagi di situ. Antum di alam hisab. Itu pengertian Isra Mi'rajul Mu'minin. Wih, asik. Nonton orang jerit-jerit, nonton orang ditimbang langsung ditimpukin. Nggak percaya kata dong. Terserah pulang aja. Amalin makanya. Hebat nggak sholat pak? Ini enggak, ilmu kebal, ilmu betot yang dipikirin. Ngaca tuh. Itu bulu-bulu itu. Sholat benerin. Ketemu tuh yang aneh. Bablas yang lain ya. Betul kan? Setuju ya? Karena kita belajar kanuragan itu kan untuk sholat. Gimana gerakan kita, postur kita, napas kita, betul kan? Untuk sholat pak semuanya. Jadi, ya Allah berikanlah aku catatan amalku dengan tanganku. Dan janganlah engkau berikan catatan amalku dengan tangan kiriku. Kiri, salam. Korin. Itu makhluk Tuhan. Jin, muslim, salam. Situ maksudnya nggak ada tadi omongin. Tolong diambil di Quran. Nanti ngambilkan di Quran. Ini perintah dalil Quran. Salam itu ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kancang dulu tuh. Halah sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak ngerti siapa disalamkan. Maknanya apa? Sepakat? Insya Allah antum sudah dianggap punya makomat naik kedua pada sholat fardu. Apa ya? Jadi manfaat gerakannya ya. Ini udah gerakan salam udah. Hikmah dari kita melakukan gerak tadi. Ditambah pemahaman kita selanjutnya manfaat gerakan sholat. Silahkan kalau ada yang bertanya.